认为他虽然只是臣所为。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Spirit Cake season kedua episode terbaru. Kita sudah membahas season pertamanya pada channel Ruang Film 2. Untuk tahu lebih lanjut tentang series ini, kita sarankan untuk nonton season pertamanya dulu. Kita akan sediakan link season pertama di playlist. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa ke tim Suyang. Mereka telah berhasil memasuki tempat yang dijaga oleh kelompok Bai. Berhubung tempat ini sangatlah besar, jadi mereka harus berhati-hati. Takutnya serangan tiba-tiba mengarah kepada mereka. Tim lainnya juga masihlah belum masuk kemari. Hanya saja mereka tetap meminta rekan-rekannya itu yang berada di sana untuk berhati-hati. Pasalnya wanita yang menggunakan panah sangatlah berbahaya. Selain itu ada pria yang bisa dan mudah menahan peluru mereka dengan tangan kosong saja. Berdasarkan informasi itu, mereka mulai mengingat orang-orang yang memiliki kemampuan psikis. Ini semua tercatat dalam sejarah mercusuar. Kelompok Suying mulai waspada karena bisa saja lawan mereka bukanlah manusia. Sebagai pemimpin tim, Suying berusaha untuk menenangkan rekan-rekannya, karena mereka hanya perlu melubangi kepala lawan saja. Dengan begitu orang-orang ini pasti akan mati. Di depan sana terdapat ruangan yang terpisah. Ini pun membuat mereka harus kembali memecah kelompok agar dapat membersihkan area sekitar. Sejauh ini tidak ada tanda-tanda bahaya yang muncul. Hingga sesaat kemudian salah satu dari mereka melihat seseorang yang berlari. Itu semua berasal dari lantai 2. Tahu kalau orang itu bersembunyi di dalam sebuah ruangan yang terkunci, mereka langsung saja melakukan penerobosan. Pada awalnya mereka merasa ruangan ini sudah kosong, hingga salah satu rekan mereka pun tertembak. Fei Su yang menggunakan mecha segera masuk untuk bisa melakukan perlawanan. Namun dia itu dihadang oleh sebuah serangan yang dilakukan oleh seorang pria, yang membuat ia sempat terpental. Tapi Fei Su ini berhasil memberikan perlawanan kepadanya. Sayang sekali dia tidaklah sendirian karena Xian Li juga ada di sana dan langsung saja melakukan pertarungan kepada orang-orang ini. Begitu banyak tembakan yang mereka lakukan dapat ditahan dengan mudah oleh Fei Su. Hanya saja pelindungnya terdapat sebuah celah yang mengakibatkan ia harus menerima tembakan. Untung saja bala bantuan kembali datang, di mana rekannya itu memiliki kemampuan untuk menembus dinding. Meskipun dirinya sempat terkena serangan, tapi itu tidaklah berefek apapun kepadanya. Dan mampu melancarkan serangan lagi kepada mereka dengan hanya menimbulkan tangannya saja. Ini pun membuat mereka berdua sangatlah kerepotan. Tapi gadis ini memiliki rencana yang cerdik, yakni menyerang dari arah yang berbeda. Berkat semua itulah senjata pria ini berhasil terlepas. Namun hal ini belumlah berhenti, di mana dia bekerjasama dengan Tisia untuk memasukkan mecha Fei Su ke dalam dinding. Di mana dengan begini dia itu tidak akan dapat bergerak lagi. Di sisi lain, rekan-rekan lainnya baru saja datang, namun mereka masihlah belum tahu apa yang terjadi. Untuk Fei Su sendiri penasaran siapakah orang-orang ini. Suying meminta rekan-rekannya untuk berhati-hati karena lawan mereka dapat muncul dari berbagai arah. Kita dibawa ke tim Erika, yang mana inilah pertama kalinya teknologi masa lalu begitu mengerikan. Seharusnya orang-orang ini sadar kalau lawan mereka memang tidaklah biasa, karena itulah mereka mampu bertahan di dunia luar. Terlihat orang-orang ini berhasil memasuki sebuah tempat. Namun di saat melakukan pemeriksaan itu, mereka pun dikejutkan dengan sebuah serangan. Serangan balasan coba mereka lakukan. Hanya saja tubuh lawan mereka mampu menahan peluru-peluru ini. Erika pun turun tangan untuk memberikan serangan balasan yang mana senjatanya cukup berbahaya. Jadi akan sulit untuk menahannya secara langsung. Di saat peluru Erika hampir habis, barulah pria Mohawk ini melakukan serangan balasan dengan alat peledaknya. Hal itu sempat membuat Erika terkejut karena tekanan ledakan yang begitu tinggi. Meskipun gitu dia masihlah mampu bertahan dan melawan balik. Tapi Erika kembali dibuat terkejut, pasalnya serangannya tidaklah mampu menembus tubuh pria ini. Kulitnya bahkan lebih kuat daripada pelahap. Setelah perjuangan yang cukup keras, pada akhirnya perisai Erika pun telah berhasil dihancurkan.
Sedangkan pria ini sudah mencapai batasnya. Jadi sekarang adalah giliran dari Amur untuk menggunakan kemampuannya. Suara yang dia keluarkan merupakan gelombang kejut yang luar biasa. Sampai-sampai membuat Erika terpental dan orang-orang di sana merasakan sakit yang luar biasa di gendang telinga. Jigo sendiri segera memberikan pertolongan kepada rekannya ini, di mana kemampuan itu mampu memperbaiki sel-sel yang rusak dengan sekali ciuman saja. Untuk Amur tidaklah berhenti karena dia kembali menyerang agar bisa membuat Erika terpental. Pada akhirnya Erika pun tidak sadarkan diri. Setelah berhasil menumbangkan mecha mereka, Amur bersama yang lainnya pun pergi. Shino berpindah ke kelompok lainnya yang dimana mereka juga tengah melakukan pergerakan. Mereka sudah ditunggu oleh kelompok Bai. Salah satu dari mereka adalah penembak jitu dan juga memiliki kemampuan melihat tembus tembok. Jadi saat pintu baru saja terbuka, serangan langsung saja dilancarkan. Ini sangatlah cepat sampai-sampai pria itu tidak sadar kalau tangannya sudah copot. Serangan lanjutan pun kembali dilakukan. Pria yang mengendalikan mecha berusaha untuk melindungi rekannya yang terluka. Tapi pria ini mampu melihat tebus pandang. Jadi serangan bisa dia lakukan. Kepala pria itu pun langsung hancur. Melihat hal ini membuat pria itu ketakutan, pasalnya lawan mereka tahu di mana posisi mereka. Serangan balasan coba mereka lakukan yang mana berbagai peledak sudah dimasukkan. Namun tiba-tiba saja peledak ini justru kembali keluar. Yang mana ini sepertinya adalah kemampuan dari salah satu pria di dalam sana. Kini kelompok Suing hanya memiliki satu peledak saja. Jadi mereka pun langsung melemparkan hal itu. Ini bukanlah peledak melainkan flashbang yang seketika saja membuat buta mata pria ini. Ia pun harus terkena serangan yang mengakibatkan dirinya pun tumbang. Sedangkan rekannya masihlah berjuang untuk kembali melakukan pertarungan. Sayang sekali dia tidaklah bisa bertahan terlalu lama, pasalnya gadis bernama Carol ini mampu menumbangkannya. Sesaat kemudian Carol pun datang untuk menjemput rekannya yang sudah tertembak. Sedangkan pria yang mengendalikan mecha tadi meminta maaf karena dirinya terlalu panik. Andai saja Rita tidak bertindak, maka sudah sejak tadi mereka itu mati. Rita bahkan memintanya untuk berhenti dari tim ini, karena jika tidak, cepat atau lambat dia itu akan mati. Shin berpindah ke pria bernama Ertong dan yang lainnya. Saat ini mereka tengah berada di garis pertahanan terakhir. Jika mereka gagal, Kusing meminta Kolopa untuk menggunakan hal itu. Kolopa meminta Pukong untuk tidak khawatir karena setelah misi ini selesai, mereka berdua akan membuat anak. Saat itulah Kolopa mulai menggunakan kemampuannya. Sesaat kemudian, Pukong pun sadar kalau lawan mereka telah datang kemari. Jadi saat jugalah misi mereka pun akan dimulai. Kelompok Suing penasaran mereka ini berada di mana. Kemungkinan inilah tempat bagi desa Dragonbone untuk mempelajari ekosistem. Sebenarnya ini adalah area pertarungan. Di saat orang-orang ini lengah, Solopa mulai melakukan penyerangan tanpa mereka duga, yang mana dirinya telah menyatu dengan air-air di sana. Setelah mereka masuk ke dalam air, maka sudah tidak dapat lagi berbuat apapun. Untuk Pukong sendiri langsung saja melakukan penyerangan kepada mereka, yang mana petir yang dia miliki mampu dengan mudah menumbangkan orang-orang itu. Sebenarnya pertarungan ini tidaklah seimbang untuk tim Suing, tapi Carol bertindak dengan cepat dengan meledakkan air di sana, yang membuat Kolopa harus terluka. Orang-orang ini mencoba bersembunyi, tapi Ertong yang layaknya seorang assassin bisa dengan mudah menghabisi Jordan. Kemampuan yang mereka miliki membuat tim Suing terkejut. Sedangkan di sisi lain, posisi Pukong telah diketahui. Untung saja Kusing memberikan pelindungan kepadanya. Tapi dengan begini, dia pun telah menjadi target selanjutnya. Di saat granat ingin dilempar, Ertong dengan mudah memotong lengannya, yang membuat granat itu pun meledak di sana. Sedangkan Kusing memberikan serangan balik, tapi untung saja ada Erika yang melindungi kedua orang ini. Sedangkan Rita sendiri dilindungi oleh rekannya yang bernama Apu. Semua ini dia lakukan untuk menebus dosa ia sebelumnya. Sayang sekali Apu harus meninggoy. Saat ini pertarungan tengah didominasi oleh Kusing bersama yang lainnya. Ertong kembali muncul dan berhasil mementalkan Erika. Sedangkan Kusing kembali melakukan penyerangan agar bisa membuat Suing kerepotan.
Ketika dirinya hampir saja mengalahkan Suing, tiba-tiba saja ada sebuah serangan yang berhasil mengenai dirinya, di mana inilah bala bantuan. Erika yang sedang tidak baik-baik saja hampir saja dihabisi oleh Ertong. Sedangkan Kusing sudah tidak memiliki anak panah lagi, yang mengakibatkan dirinya pun harus terkepung. Mereka memintanya untuk memberitahu di manakah Mark berada. Berhubung kondisi sudah tidak memungkinkan lagi, maka Solopa pun segera bertindak untuk menjalankan rencana cadangan. Kusing ingat pernah bertemu dengan mereka karena ketika Mark dalam bahaya, pria inilah yang bergegas untuk membantunya. Kusing yakin kalau mereka pasti sadar kalau luka di leher Mark bukanlah sesuatu yang dilakukan oleh pelahap, melainkan oleh seseorang. Kini perhatian mereka pun mulai tertuju kepada Suing. Sedangkan Solopa sendiri mulai mengaktifkan senjata terakhir mereka, yang mana sosok humanoid pun mulai dikeluarkan, yang mana hanya dalam satu kali serang saja kepala prajurit ini dibuat menjadi donat. Serangan kembali dilakukan oleh humanoid ini agar bisa membawa Suing ke dalam arena tertutup. Mereka berencana untuk membantunya, namun ini terhenti karena Kusing mulai menceritakan keadaan yang terjadi pada malam kejadian Mark dihabisi. Ketika mecha Mark rusak, seorang warga debu datang mengambil duri tulang. Mark merasa dirinya akan diselamatkan karena dia itu salah percaya kepada pria itu. Karena meskipun dia adalah warga debu, namun jika dia bisa berusaha dan menunjukkan bakatnya kepada semua orang, maka Mark yakin pria itu akan diakui oleh semua orang. Pada akhirnya, orang itu benar-benar menjadi komandan pemburu gurun. Hanya saja dengan cara yang tidak diduga oleh Mark. Suing meminta untuk menghabisi orang-orang itu karena mereka sangatlah licik. Hanya saja tidak ada yang dapat mereka lakukan sampai akhirnya posisi Solopa pun diketahui. Hanya saja rekan-rekan Mark yang ingin tahu kenapa kejadian itu meminta mereka untuk berhenti dan meminta juga Kusing untuk melanjutkan ceritanya. Kusing pun kembali bercerita kalau orang itu menaiki punggung mecha Mark dan membuka helmnya secara paksa. Sampai pada akhirnya dia pun menggunakan duri tulang untuk menyayat leher Mark secara brutal. Mark tidak sempat memberikan perlawanan karena dia harus kehabisan banyak darah. Bahkan itu tidak bisa berkata-kata dan harus jatuh tak berdaya. Semua ini tentu saja adalah ulah dari Suing. Hal ini tentu saja mengejutkan semua orang. Seberapa keras pun Suing berusaha untuk menyembunyikan hal itu, namun dosa-dosanya tidak akan pernah bersih. Suing meminta untuk tidak percaya dengan cerita itu. Hanya saja apa yang dikatakan oleh Kusing dan Solopa benar-benar dapat dipercayai oleh mereka. Yang mana semua ini mulai masuk akal karena bagaimana mungkin Mark terluka dalam kondisi yang tak masuk akal. Kusing pun meminta mereka untuk menebak siapakah orang itu. Pada akhirnya Suing mulai berbicara kalau semua itu bukanlah ulahnya. Yang membuat Erika menjadi sedih karena pasalnya mereka sudah mulai percaya kepada Suing. Suing yang telah hilang kendali mulai melancarkan serangan secara liar. Namun pada akhirnya dia pun harus dipentalkan oleh sosok ini. Rekan-rekannya meminta untuk menghentikan pertarungan, yang mana Solopa pun dikeluarkan secara paksa dari kendalinya, yang mengakibatkan jaringan penghubung mulai terputus. Ini merupakan kesalahan besar karena tanpa kendali itu, maka uap Brahmin keluar secara paksa, yang mengakibatkan humanoid ini hilang kendali dan langsung saja melakukan serangan lagi kepada Suing. Ia melakukan penyerangan secara cepat, sedangkan bayi bersama yang lainnya pun telah datang. Untuk saat ini mereka masihlah belum tahu kalau pria besar di sana adalah Mark. Bai meminta untuk membuka pintu area pertarungan, sedangkan Jiku diminta untuk menyembuhkan yang lainnya. Karena tidak ada yang bisa menghentikan humanoid ini selain Bai, jadi Bai pun meminta Mark untuk melakukan hal itu. Di saat Suing ingin dihabisi, Mark langsung saja melakukan serangan kepada humanoid. Dengan begini, nyawa Suing masihlah dapat selamat. Kini adalah pertarungan Mark dengan humanoid. Pada awalnya, Mark sempat kesulitan berhadapan dengan humanoid itu. Namun berkat ajaran yang diberikan oleh Bai, Mark pun mulai menggunakan gaya bertarung yang berbeda. Alhasil dalam pertarungan itu terlihat dengan jelas kalau pertarungan dengan mudah didominasi oleh Mark. Hanya saja Mark harus bertindak dengan cepat,
Karena jika tidak, humanoid itu akan menjadi lebih kuat lagi. Walaupun gitu, Mark tetap tenang dan memberikan perlawanan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Bai. Berkat teknik itu pun, pada akhirnya humanoid ini berhasil Mark kalahkan. Setelah Mark mengalahkan humanoid itu, rekan-rekan Mark pun baru tahu kalau pria besar ini adalah Mark. Jadi Erika bersama yang lainnya pun langsung saja masuk untuk menemui Mark. Bai tidaklah mempermasalahkan hal itu. Di saat Mark ingin membuka penutup wajah dari humanoid ini, rekannya pun langsung saja memberikan serangan kepadanya. Karena bagaimanapun mereka ini kesal sebab Mark tidak kunjung kembali. Erika pun segera memeluknya karena mereka sangatlah mengkhawatirkannya. Di sini Mark memberitahu kalau orang-orang inilah yang menyelamatkannya dan mengejar dirinya. Di sini Mark memberitahu kalau orang-orang inilah yang menyelamatkan dan mengajari dirinya. Peisu bersama yang lainnya pun sadar kalau mereka baru saja membuat kesalahan besar. Ia pun penasaran apakah orang-orang ini akan membiarkan mereka hidup setelah apa yang terjadi. Mark akan mencoba yang terbaik untuk melindungi mereka. Sedangkan Suing meminta Mark untuk kembali ke Majelis Suar. Karena bagaimanapun dia adalah chimera ekologis yang penting. Jadi Suing memintanya untuk kembali dan penuhi misinya. Mark mulai mendekat ke arah Suing, di mana ini tentu saja membuat dia menjadi ketakutan. Bahkan Mark yang hanya melintas di sampingnya saja hampir membuat nyawa Suing dalam bahaya. Di sini Mark meminta teman-temannya untuk mengikuti dirinya. Sedangkan Suing sendiri mulai mengingat apa yang selama ini dirinya rasakan sebagai warga debu. Bahkan mereka seakan-akan tidak dianggap hanya karena gen mereka yang adalah warga debu. Jadi Suing terus saja diremehkan mulai menunjukkan kekesalannya. Bahkan ketika Mark berubah menjadi monster, dia itu masihlah memberikan tatapan kepadanya. Jadi Suing mulai mengarahkan senjatanya kepada Mark sambil berkata kalau dia harus ingat siapa yang telah menyayat lehernya. Perkataan itu seketika saja membuat semua orang sadar kalau apa yang dikatakan oleh Kusing memang benar. Ini semua tentu tidaklah diduga oleh orang-orang yang mempercayai Suing. Sedangkan Mark memintanya untuk tidak membuang waktu. Pasalnya Suing hanyalah pion saja. Suing pun kembali marah pasalnya mengapa Mark tidak menghabisi dirinya kala itu. Padahal dia memiliki kesempatan, namun ia tetap membiarkannya hidup. Selain itu, Suing juga sudah membuktikan kalau dirinya bisa menjadi pahlawan hebat seperti Mark. Tapi mengapa dirinya tidak dapat dihormati sepertinya? Apakah semua ini terjadi karena dia adalah warga debu, yang membuat orang-orang berpikir kalau ia tidaklah layak menjadi seorang komandan? Suing teruslah berbicara agar Mark tidak meremehkan dirinya. Terlebih lagi atas apa yang telah selama ini ia lakukan. Suing juga meminta rekan Mark untuk sadar diri karena ia tidaklah hebat. Selain itu, dialah yang mengurungnya di apotik yang membuat dirinya memiliki kesempatan untuk mendekati Mark. Mark pun mulai mendekat ke arah Suing, di mana hal itu kembali membuatnya ketakutan. Di sini Mark memberitahu alasannya mengapa ia tidak menghabisi Suing kala itu, karena dia berpikir kalau Suing masihlah memiliki harapan. Mendengar perkataannya membuat Suing sadar kalau apa yang telah selama ini dia rasakan adalah salah. Mark kembali memintanya untuk mengingat kalau dia pernah berkata, Suing merupakan bibit unggul, tapi dia itu malah menyalahkan dirinya sendiri. Semua pilihan yang diambil selama ini merupakan bukti betapa rendahnya dirinya. Pada akhirnya, Suing memberitahu kalau alasan ia mengincar Mark karena harus melindungi nyawa 4277. Ia tidaklah bisa membiarkan hal itu terjadi. Terlebih lagi, ini adalah perintah langsung dari Charles. Lebih baik Mark menyalahkan mereka dibandingkan dirinya. Selain itu, Mark sendirilah yang telah membuat Charles marah. Mark pikir seharusnya Suing berbicara semua itu kepada mereka. Karena dan begitulah akhir cerita mereka akan berbeda. Bahkan mungkin Renbing tidak akan mati. Pada akhirnya Suing pun sadar kalau selama ini dirinya hanyalah penakut saja. Mark memberitahu kalau tempat tinggalnya tidaklah mempedulikan gen manapun. Jika mereka ingin hidup lebih baik, maka hapuslah air mata dan ikut bersamanya. Karena bagaimanapun mereka semua masihlah memiliki pilihan. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya.
Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.